Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apakah hari ini Anda merasakan sukacita di dalam Tuhan? Kiranya hari ini kita boleh tersenyum lebar karena merasakan kasih Tuhan yang selalu menyertai kita ya. Selamat datang kembali dalam Dialog Iman Katolik berdasarkan bacaan liturgi harian Oase Rohani Katolik. Bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga bersama Romo Albertus Purnomo OFM. Kita berterima kasih sekali kepada Romo yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani sahabat Oase Rohani Katolik di kesempatan kali ini. Nah, mari kita mulai acara kita pada hari ini dengan mohon bimbingan Roh Kudus panjang acara kita lewat doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Purnomo. Silakan Romo. Sahabat Rohani Oase Katolik, marilah kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah Kau satukan sebagai saudara dalam Kristus. Semoga kami mampu menghadirkan semangat persaudaraan sejati yang merengkuh dan memperbarui hidup setiap orang dalam segala langkah laku hidup kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kini kita akan mulai Oase Rohani Katolik di sesi yang pertama. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, pasal 1 ayat 7 sampai dengan 20. Saudara terkasih, aku sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan karena kasih-Mu, sebab Engkau telah menghibur hati orang-orang kudus. Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku bebas memerintahkan kepadamu apa yang harus Engkau lakukan, namun mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan demi Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Hatiku itu kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu kau lakukan bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku, ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan dikau ataupun berutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya untuk tidak mengatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yakni dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Reven. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar.
Tuhan menjaga orang-orang asing. Referen. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Referen. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, Haleluya. akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan, tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari anak manusia itu. Tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, dia ada di sana, lihat, dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula halnya dengan anak manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita masuk dalam permenungan kita di sesi yang pertama. Romo, lewat bacaan hari ini, terutama bacaan pertama, tadi kita melihat ada 3 tokoh ya, Paulus, Onesimus, dan juga Filemon. Nah, ini menarik ceritanya, bisakah Romo jelaskan lebih lanjut bagaimana sebenarnya keterkaitan antara 3 tokoh ini dan pesan apa yang bisa kita dapatkan dari sana? Silakan Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada bacaan pertama kita mendengar salah satu surat Paulus yang paling pendek di antara surat-surat Paulus lainnya, yaitu surat Paulus kepada sahabatnya yang bernama Filemon. Jadi surat ini paling pendek karena hanya ada 1 bab dengan 25 ayat, dan yang kita dengar tadi sebetulnya adalah bagian pokok dari isi surat tersebut. Jadi meskipun suratnya itu pendek, tetapi isinya bisa menjadi sumber inspirasi. Pertama-tama tentang apa itu persahabatan, dan yang kedua bagaimana kita perlu memperlakukan sesama atau orang yang telah membantu kita. Jadi seperti tadi sudah disebutkan bahwa teks ini sebetulnya berbicara tentang 3 tokoh. Yang pertama Paulus, yang kedua adalah Filemon, dan yang ketiga Onesimus. Nah, kita bertanya, siapa itu Filemon? Betul. Jadi Filemon itu adalah teman sekerja Paulus, dia adalah sahabat Paulus. Dan menurut para ahli kitab suci, Filemon ini merupakan orang Kristen yang cukup berada, atau bisa dikatakan cukup kaya gitu ya. Karena rumahnya itu kerap menjadi tempat pertemuan jemaat, dan kadang-kadang dia itu yang menjadi sponsor untuk perjamuan-perjamuan Kristiani pada waktu itu. Atau sekarang yang kemudian berkembang menjadi perjamuan Ekaristi di rumahnya. Jadi kalau ada makanan, minuman, selalu yang menjadi penyumbang terbesar itu adalah Filemon. Nah, sebagai orang yang cukup berada, tentu saja status Filemon ini
tinggi di antara masyarakatnya. Ia memiliki budak-budak tentunya yang bekerja kepadanya. Ya, kita harus mengingat bahwa pada zaman itu, pada zaman Paulus berkarya, pada zaman Filemon, itu kan masa pemerintahan keras Kekaisaran Romawi, sehingga budak-budak itu sesuatu yang legal. Dan Filemon mempunyai beberapa budak. Dan karena itulah, Filemon itu orang yang dihormati dan dihargai oleh masyarakatnya. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa meskipun Filemon itu memiliki status yang tinggi di masyarakatnya, ia menghormati Paulus sebagai guru spiritualnya. Ya, kita tahu Paulus memang tidak kaya ya. Dia seorang pedagang dan sekaligus pengrajin kulit. Tetapi kemampuan dalam olah rohani, juga kemampuan dalam bidang mengajar, itu yang membuat Filemon menghargai Paulus ini. Dan kita juga tahu sekarang ini juga ya, di mana-mana yang namanya pemuka agama, guru spiritual itu memang cukup mendapat tempat dan dihargai oleh orang-orang yang berada juga gitu ya. Nah, setelah bicara mengenai Filemon, kita kemudian bertanya siapa Onesimus gitu ya. Karena kan yang menjadi bahan perbincangan di dalam surat itu adalah sosok yang bernama Onesimus ini. Iya. Jadi Onesimus ini kan artinya itu berguna atau bermanfaat, namanya ya. Dan sebetulnya Onesimus ini adalah budak dari Filemon, yang sepertinya melarikan diri dari Filemon ini ya. Entah karena apa kita tidak tahu, karena tidak dijelaskan di dalam surat. Nama Onesimus ini mungkin juga diberikan karena sejumlah alasan. Ya, kita tahu kadang-kadang budak pada waktu itu diberi nama oleh tuannya sendiri gitu ya. Bukan nama aslinya yang dipakai, tapi nama yang diberikan oleh tuannya gitu. Dan kemungkinan besar Onesimus ini orangnya terampil dan berguna dan bermanfaat. Sehingga kita tahu bahwa Onesimus ini kan membantu Paulus di dalam penjara pada waktu itu. Dan Onesimus ini beragama Kristen. Ya, kita tahu juga biasanya kalau tuannya atau kepala keluarga itu beragama Kristen, semua keluarga termasuk budak-budaknya juga menjadi Kristen. Sehingga tidak mengherankan kalau Onesimus kenal dengan Paulus ini. Dan karena perkenalan dengan Paulus ini, ketika Onesimus lari dari rumah Filemon, ia pergi ke Paulus yang kebetulan sedang di penjara dan melayani Paulus di penjara. Nah, dalam bacaan tadi kita mendengar kata-kata Paulus bagaimana si Onesimus ini melayani Paulus dalam penjara ya. Dia mengatakan dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, lalu apa sih yang menjadi persoalannya gitu ya? Nah, Paulus ini kan warga negara Roma gitu ya. Dan sebagai warga negara Roma, ia ingin mengembalikan Onesimus, budak yang melarikan diri itu dari tuannya, ya, supaya kembali ke tuannya. Ini kewajiban warga negara pada waktu itu. Tetapi Paulus ingin agar ia dibebaskan supaya ia dapat membantu Paulus. Nah, ini kan permintaan yang cukup unik gitu. Mau dikembalikan, tetapi Paulus mencegah supaya ya untuk dia saja gitu. Nah, tetapi Paulus mengatakan jika tidak ada persetujuan dari Filemon, sang pemilik budak itu, Paulus juga tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, lalu pilihan Paulus adalah Paulus meminta agar Filemon bisa menerima Onesimus pertama-tama, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara seiman dalam Kristus. Maksudnya itu Filemon mau mengampuni ya, kemudian mau menerima dan tidak dimarah-marahin. Itu permintaan Paulus. Jadi Paulus berpendapat bahwa, ini juga yang menarik, bahwa peristiwa pelarian Onesimus itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif oleh Filemon, tetapi harus dipandang sebagai ini cara Tuhan supaya Filemon bisa menerima Onesimus. Nah, ini jelas dari kata-kata Paulus sendiri di ayat 15.
sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Paulus itu selama di penjara itu mengalami kebaikan dari pelayanan Onesimus. Jadi Paulus merasa bahwa Onesimus itu hadir untuk membantu dirinya. Mungkin memperhatikan makanan Paulus atau minuman Paulus. Nah, sebagai balas budi, Paulus ini berani menjamin keselamatan Onesimus seandainya ia kembali ke Filemon. Ya, misalnya di sini dikatakan, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, ini kata-kata dari Paulus. Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, kepada Paulus. Aku, Paulus, menjamin dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Nah, setelah surat ini ditulis, kita tidak tahu ya, nasibnya Onesimus bagaimana. Tidak ada cerita lanjut tentang Onesimus ini, apakah dia balik ke tuannya atau tetap dengan Paulus. Kan yang ditulis hanya suratnya yang ada di sini gitu. Iya. Meskipun demikian, kita bisa memperoleh satu pesan dari bacaan pertama ini. Beberapa. Ini menarik ya Romo, ceritanya sebenarnya singkat sekali hanya berdasarkan surat dari Rasul Paulus, tapi kalau ditelaah lebih jauh ternyata koneksi di antara ketiga tokoh ini menarik ya Romo. Nah, silakan Romo lanjutkan. Jadi dari cerita singkat tersebut pesan apa yang bisa kita sebagai perenungan? Pesan yang utama itu memang Paulus mengajak bagaimana para pembaca suratnya ini termasuk kita itu berlaku benar dalam berelasi dengan sesama gitu ya. Jadi kita tahu bahwa Paulus bisa bersahabat dengan Filemon, tuannya, tapi dia juga bisa bersahabat dengan Onesimus, budak dari Filemon. Jadi dengan orang yang berada juga bisa, dengan orang yang katakanlah status rendah juga bisa gitu ya. Nah, memang kita juga harus tahu bahwa berelasi itu memang ada level tingkatannya ya. Jadi ada tingkat kedekatan dalam persahabatan. Tidak semua orang itu ya harus menjadi sahabat kita gitu ya. Ada levelnya gitu ya. Kalau yang betul-betul kita percaya itu menjadi sahabat kita gitu. Tapi kalau hanya sekedar kenalan gitu ya, ya kenalan seperti kolega atau teman bisnis itu ya, teman berdagang. Ya sejauh berelasi dalam hal itu ya relasilah di dalam hal itu, tetapi sikapnya harus baik gitu. Karena kan kadang-kadang kan kita juga hati-hati juga terhadap semua orang, ini penting ya. Jadi tidak semua orang itu bisa kita jadikan sahabat, tetapi kalau kita melayani orang, kita harus melayani dengan baik ya, tidak memperhatikan orang ini tinggi atau rendah jabatannya. Jadi ingat, kalau persahabatan mungkin kita perlu kritis dan memilih-milih. Jangan sampai sahabat nanti menjadi musuh. Tetapi kalau kita melayani orang, kita jangan pilih-pilih. Jadi penting untuk dibedakan dalam hal ini ya. Dan yang menarik di sini adalah bahwa dasar persahabatan Paulus itu adalah iman yang sama dan kebaikan yang diberikan. Jadi tanpa memandang status sosial, strata gitu ya, sejauh ada kebaikan itu yang menjadi dasarnya ya. Jadi kepada Filemon itu imannya sama-sama Kristen ya. Dan Filemon pernah berbuat baik kepada Paulus. Sama juga dengan Onesimus. Jadi imannya sama, dan Onesimus meskipun budak pernah berbuat kebaikan kepada Paulus. Jadi di sini yang penting adalah bahwa kita perlu membalas kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita. Jadi jangan hanya bisa menerima kebaikannya, tapi kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini kan situasi yang tidak baik karena kita memanipulasi orang lain. Di sini kan kita lihat di dalam kisah ini bagaimana Paulus yang telah menerima kebaikan dari Onesimus, itu kan dia mau menjaminkan hidupnya demi keselamatan Onesimus, demi kesejahteraan Onesimus. Jadi Paulus tidak mengeksploitasi orang,
memanfaatkan orang demi kebaikannya, tetapi dia juga ya tahu dirilah sudah mendapat kebaikan, maka dia harus memberikan kesejahteraan juga kepada orang lain. Nah, itu hukum alam seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita hanya menerima kebaikan kemudian tidak bisa memberikan kebaikan pada orang lain, mungkin loh ini, di masa yang akan datang kita tidak akan menerima kebaikan lagi. Jadi ini kan seperti siklus semesta gitu ya, di mana kita memberikan kebaikan, kita akan diberikan kebaikan, kita diberi kebaikan, hendaknya kita memberikan kebaikan. Ya tentu saja kebaikan yang akan didapatkan dari kita ya kita tidak tahu bentuknya karena itu misteri ilahi ya. Tapi tentu saja kita akan mendapat sesuatu gitu ya. Tapi ya tentu saja kita harus tahu bahwa kalau kita memberikan kebaikan, memberikan sedekah itu ya harus ikhlas gitu ya. Tidak perlu mengharapkan nanti saya mendapatkan kebaikan, itu tidak perlu. Itu sudah ada yang ngatur itu. Tuhan sudah ngatur, semesta sudah ngatur. Kalau kita memberikan sedekah ya sudah kasih sedekah saja gitu. Ikhlas, jangan dipikir nanti saya diberi kebaikan dari Tuhan atau tidak, saya mendapat reward, ganjaran dari Tuhan atau tidak perlu gitu. Tapi intinya adalah jangan pernah kita memanfaatkan orang lain demi keuntungan kita sendiri. Itu dosa gitu ya. Jadi kalau umpamanya itu kan mengeksploitasi orang. Jadi intinya sekali lagi kalau kita diberi kebaikan, hendaknya kita juga memberikan kebaikan kepada orang lain. Mungkin ini yang bisa kita petik dari bacaan pertama ya. Baik, aduh luar biasa ya Romo, dari cerita yang singkat ternyata dalam. Kalau bisa kita telaah lebih jauh ya, makna dan pesannya itu cukup dalam. Satu hal tadi yang harus kita pegang benar-benar adalah bahwa memanfaatkan orang lain demi keuntungan sendiri adalah dosa, kata ya Romo. Baik, nah bagaimana ya Romo panduannya untuk jadi pegangan kita semua nih agar kita dapat berlaku benar terhadap sesama. Silakan Romo. Ya tentu saja panduannya itu banyak sekali, tetapi salah satunya ya kita bisa mendengarkan apa yang diajarkan Yesus di dalam Injil ya, di dalam kitab suci itu. Bahkan kitab suci pun itu mengajarkan banyak hal tentang bagaimana kita berrelasi dengan sesama gitu, berbuat baik dengan sesama. Dari kitab kebijaksanaan kita bisa temukan, dari ajaran Yesus untuk mengasihi orang lain itu kan kita juga bisa temukan. Tapi panduannya pertama-tama ya kita melihat atau kita memusatkan diri pada Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu kan berbuat baik kepada semua orang, entah berdosa entah tidak gitu. Seperti kata Yesus, dia memberikan matahari kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kalau kita berbuat baik, itu ya patokannya Allah saja gitu. Dia juga berbuat baik tanpa memikirkan nanti mendapat ganjaran atau tidak gitu, atau mendapat reaksi yang positif dari Tuhan atau dari manusia atau tidak gitu. Kan Tuhan memberikan sinar matahari ini. Kan dia tidak meminta reaksinya, ada yang bersyukur, ada yang tidak bersyukur gitu. Ya sudah gitu. Pokoknya dia memberikan kebaikan saja gitu. Nah, itu juga salah satu keikhlasan dari Tuhan seperti itu. Berarti mau tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, berarti harus memang rajin-rajin menelaah kitab suci. Salah satunya seperti yang hari ini kita lakukan Romo. Ya. Luar biasa ya, poin-poin dari cerita singkat dalam bacaan pertama tadi, kalau boleh kita ulang lagi, itu adalah berlaku benar dalam relasi dengan sesama, kemudian dasar persahabatannya yang diberikan oleh Paulus itu adalah satu iman dan kebaikan, gitu ya. Lalu kita juga diajak untuk membalas kebaikan yang sudah diberikan oleh orang lain, dan jangan memanfaatkan orang lain demi keuntungan sendiri, karena itu adalah dosa. Baik, terima kasih Romo. Sayang sekali kita harus berhenti sejenak. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, perbincangan kita di sesi yang pertama harus sampai di sini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang berikut ini.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama Romo Albertus Purnomo OFM dan saya Magdalena Pinky Beran dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Silahkan mengirimkan berbagai masukan atau juga sharing iman lewat email ork2021@gmail.com atau bisa juga langsung ke nomor telepon 0881 0215 33 438. Kami tunggu. Dan sekarang mari kita masuk ke sesi yang kedua. Romo Purnomo, makna iman apalagi yang bisa kita gali lebih dalam dari bacaan hari ini, terutama bacaan Injil nih, berbicara tentang kerajaan Allah. Silakan Romo. Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik. Jadi dalam bacaan Injil itu kita mendapatkan satu perikop yang sebetulnya tidak mudah untuk dipahami, karena bicara mengenai tentang kerajaan Allah, dan kalau bicara soal kerajaan Allah dalam konteks Yesus memang kita harus belajar banyak tentang situasi secara historis dan juga sosial masyarakat pada abad pertama ketika Yesus hidup gitu ya. Tetapi di sini kita juga bisa sebetulnya menggali pesan dari perikop ini ya, sejauh kita mampu. Nah, Injil bicara mengenai diskusi antara orang Farisi dengan Yesus, dan yang menjadi dasar diskusi adalah pertanyaan ini, kapan kerajaan Allah akan datang? Nah, kalau bicara mengenai kerajaan Allah akan datang, maka kita harus tahu ya, apa itu kerajaan Allah. Ini adalah suatu tema yang sebetulnya diwartakan Yesus selama dia hidup, tapi juga menjadi tema pembicaraan orang pada waktu itu, ya, masyarakat Yahudi pada waktu itu, dan juga menjadi tema yang tidak pernah aus, sampai sekarang orang juga sering mendiskusikan tentang apa itu kerajaan Allah. Pada intinya adalah kerajaan Allah secara sederhana adalah kerajaan yang dipimpin oleh Allah, di mana Allah menjadi raja. Nah, ada dua pemahaman tentang kerajaan Allah ini ya. Pertama, kerajaan Allah dipahami secara fisik atau secara material. Dalam arti apa? Memang nanti akan ada suatu kerajaan di mana Allah meraja, tapi rajanya itu Allah memang tidak kelihatan, tapi dia akan menggunakan utusannya, yaitu Mesias, atau yang diurapi gitu ya. Jadi Mesias ini akan memimpin dalam hal perlawanan dalam konteks masyarakat Yahudi pada waktu itu terhadap penjajah orang Yahudi, yaitu Romawi. Jadi dalam pandangan masyarakat orang Yahudi pada waktu itu, kerajaan Allah yang dipimpin oleh Allah, yang akhirnya membawa kedamaian, kesejahteraan bagi orang Yahudi, itu hanya bisa kalau penjajah Romawi itu hengkang atau pergi dari tanah Israel. Nah, sehingga konsep kerajaan Allah yang bisa didirikan dengan cara pemberontakan seperti ini seringkali memprovokasi banyak orang untuk memberontak, melakukan perlawanan terhadap Roma. Dan dalam konteks ini seringkali muncul Mesias-Mesias palsu ya. Lalu ada pemahaman yang kedua berkaitan dengan kerajaan Allah, dan yang ini ditawarkan oleh Yesus ya, di pemahaman kerajaan Allah secara spiritual. Nah, menurut Yesus ada masanya di mana Allah akan menggerakkan hati setiap orang supaya bertobat dan akhirnya menemukan keselamatan. Jadi itu adalah gambaran pemahaman kerajaan Allah menurut Yesus. Jadi kedamaian, kesejahteraan di mana Allah hadir itu bisa ditemukan pertama-tama di dalam hati setiap orang. Kalau hati setiap orang itu damai dan tentram, maka situasi apapun di sekitarnya itu tidak terlalu mempengaruhi situasi batin seseorang. Dan tokoh yang menggerakkan pertobatan ini adalah seorang Mesias. Dan kita tahu siapa itu dalam tradisi Kristiani, dia adalah Yesus ya, dari Nazaret. Nah, lalu apa sih yang dikatakan Yesus tentang kerajaan Allah gitu ya, menurut perikop yang kita baca. Jadi Yesus mengatakan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah.
Ini mau mengatakan apa? Bahwa kerajaan Allah versi Yesus itu berbeda dengan kerajaan Allah versi orang Yahudi pada waktu itu. Jadi cara kerja Allah dalam memimpin umatnya itu senyap sunyi, tidak kelihatan, tidak ketahuan, tetapi memiliki daya yang mengubah. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa ini penting untuk dicatat, kerajaan Allah ada di antara kamu. Memang ada yang mengatakan bahwa menurut Yesus, kerajaan Allah ini hadir ketika Yesus hadir. Nah, jadi Yesus yang sebagai representasi dari kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu. Tetapi sebetulnya ini juga bisa dikatakan bahwa kerajaan Allah dalam arti dampak dari kerajaan Allah, yaitu kedamaian dan ketenangan itu sudah ada di antara kamu, tinggal mengolahnya saja. Dan tanda-tandanya kan nggak kelihatan. Ya. Karena ini suatu sifat atau karakter batin manusia. Jadi merasakan kedamaian, merasakan dicintai, merasakan diampuni, kemudian orang bisa merasa bersemangat dalam hidup, nah itulah kerajaan Allah. Dan bagi Yesus inilah yang penting. Jadi orang perlu bertobat dulu, mengubah sikap dulu, baru akan menemukan kehadiran Allah di dalam dirinya. Gitu. Jadi kerajaan Allah versi Yesus itu bukan sesuatu di masa depan, tetapi sebetulnya sudah mulai sekarang ini. Dan kerajaan Allah ini, meskipun ini adalah suatu berkat dan rahmat dari Allah, tetapi perlu diusahakan oleh manusia. Dan usaha pertama yang harus dibuat oleh manusia adalah membuka hati terhadap ajaran Yesus lah dalam hal ini, gitu ya. Itu. Dan dalam hal ini adalah pertobatan. Lalu Yesus juga menyinggung soal anak manusia. Nah, ini kan istilah atau gelar Yesus yang juga seringkali disalah mengerti, gitu ya. Nah, anak manusia itu apa sih sebetulnya? Jadi anak manusia itu sebetulnya istilah yang diambil dari kitab Daniel. Jadi ini sosok yang ditunjuk oleh Allah untuk menegakkan keadilan, kebenaran di dunia ini. Di dunia yang kacau tentunya ya. Jadi dia itu diurapi oleh Allah, dan pada masa yang sudah ditentukan ia datang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Itulah anak manusia. Gelar untuk dia yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, kalau di dalam masyarakat Indonesia kita pasti sering mendengar istilah Ratu Adil gitu ya. Atau kalau di dalam tradisi Jawa ya Satrio Piningit. Dan sosok ini adalah yang menghadirkan kerajaan Allah. Kalau umpamanya kerajaan Allah dipandang sebagai sosok, maksudnya sebagai bentuk fisik yang nyata gitu, memang kalau ditanya kapan itu terjadi ya kita tidak tahu ya. Tetapi kalau kerajaan Allah dipandang sebagai situasi di mana batin kita mengalami kedamaian dan ketenangan karena pertobatan yang kita lakukan, kapan itu terjadi ya tergantung manusianya sendiri mau mengubah diri kapan gitu ya. Nah, jadi apa sih yang menjadi pesan Injil ya dari diskusi tentang kerajaan Allah yang tentu saja ini susah dimengerti ya. Jadi pertama yang bisa saya tangkap itu kata-kata Yesus ini ya, sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Allah itu sudah hadir dengan caranya yang misterius, kita tidak tahu ya. Kalau ada kedamaian, kesejahteraan itu tanda campur tangan Allah gitu. Nah, memang kita juga harus tahu bahwa kerajaan Allah yang ada di dalam diri kita itu ya, atau Allah yang ada di dalam diri kita itu tidak serta-merta gitu. Muncul gitu, tergantung kita mau membuka diri atau tidak, mau mengusahakan diri atau tidak. Gitu. Kan kalau umpamanya Tuhan memberikan tawaran untuk kedamaian, kesejahteraan, hati yang tenang gitu ya, tapi diri kita tidak mau membuka, gitu. Kita masih sibuk dengan persoalan diri kita gitu ya, dengan frustasi, depresi dan segala macam, ya kita tidak akan bisa menumbuhkan kerajaan Allah di dalam diri kita. Gitu. Dan salah satu tanda bahwa kerajaan Allah itu hadir itu, ya tadi sudah saya singgung, ada damai sejahtera dan sukacita.
Nah, ini kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 17 misalnya, Paulus juga mengatakan atau mendefinisikan kerajaan Allah, versi Paulus tentunya, dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun damai sejahtera itu? Bagaimana kita menciptakan sukacita itu? Nah, ini kan persoalannya. Nah, bagaimana membangun nih? Jadi membangun pertama-tama itu mulailah dengan membangun damai sejahtera dalam diri sendiri. Sukacita dalam diri sendiri. Kalau belum sampai terbangun damai sejahtera dan sukacita dalam diri sendiri, jangan coba-coba untuk mengajak orang membangun damai sejahtera dalam diri orang yang bersangkutan atau dalam diri masyarakat. Kan kadang-kadang ada orang yang menggebu-gebu untuk berbicara, ya kita harus membangun damai sejahtera gitu ya. Lalu yang kedua itu kita memohon penerangan Roh Kudus, nah, penting ya. Nah, kalau diri sendiri sudah mengalami kerajaan Allah, akan lebih mudah menciptakan kerajaan Allah di sekitar kita. Jadi tadi sudah saya katakan, jangan sampai bicara tentang kerajaan Allah, damai sejahtera, kemudian sukacita, kalau diri kita sendiri belum mengalami pengalaman seperti itu. Jadi, sekali lagi, ingat apa yang dikatakan oleh Yesus, kerajaan Allah sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi sadarilah kerajaan Allah yang sudah hadir di dalam diri kita. Jadi itu permenungan atau sekaligus pesan yang bisa kita petik dari bacaan Injil. Waduh, luar biasa sekali ya Romo. Ini sebuah reminder untuk kita semua ya, bahwa kita nggak perlu mencari sukacita damai sejahtera itu dari luar. Mungkin selama ini kita begitu disibukkan menyangka bahwa dari banyak hal di luar sana yang kita kejar yang akan membuat kita damai sejahtera dan sukacita. Ternyata sudah ada di dalam ya Romo. Tinggal apakah kita mau membuka kotak kedamaian itu di dalam sana. Kunci untuk dapat menemukan kerajaan Allah yang sudah ada di dalam diri kita, Romo sharingkan tadi adalah yang penting mau membuka diri dan mau awal menemukan kerajaan Allah adalah mau melakukan pertobatan ya, karena kerajaan Allah itu sendiri adalah kedamaian dan sukacita itu. Dan tadi Romo juga sudah bagikan caranya adalah memang harus mengalami sendiri, menemukan kerajaan Allah itu berarti sudah merasakan sukacita, sudah merasakan damai sejahtera, baru kita bisa menularkannya kepada orang lain. Dan untuk itu tidak bisa atas usaha kita sendiri, tapi kita harus mohon bimbingan Roh Kudus. Romo, terima kasih atas inspirasi permenungan yang sudah Romo bagikan pada kesempatan ini. Nggak berasa kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan penjelasan dari Romo Albertus Purnomo OFM tadi, sudah menutup seluruh sesi Oase Rohani Katolik kita pada kesempatan kali ini. Dan agar semua yang sudah dibagikan tadi benar mengisi dan berbuah dalam kehidupan kita, mari kita tutup permenungan kita lewat doa penutup. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kedamaian, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami dalam kitab suci. Semoga kedamaian kerajaan-Mu dapat dinikmati oleh siapapun yang mengimani Engkau sampai tiba kepenuhannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini bersama Romo Albertus Purnomo OFM dan saya Magdalena Pinky. Kami mohon pamit, sampai bertemu lagi dalam edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.